Bahas lebih lanjut mengenai Baitorium Robots AI dan Laboratorium Puskesmas Dinoyo, aku bakal ngejelasin sedikit tentang transisi revolusi industri yang akan berkaitan tentang adanya cobot tersebut. Nah, kalian bisa lihat di slide teman-teman. Di sini ada transisi revolusi industri dari 4.0 menjadi 5.0, di mana 4.0 itu berfokus pada efisiensi dan substitusi peran manusia oleh mesin, otomatisasi tradisional. Sedangkan industri 5.0 itu ada tiga teman-teman. Human centricity, di mana teknologi melayani manusia, resilient, kemampuan adaptasi sistem, dan sustainability, ramah lingkungan dan keberlanjutan. Nah, hal inilah yang membuat adanya cobots, teman-teman, di mana konsep utamanya itu cobots itu ataupun kolaboratif robot ini berfungsi sebagai rekan kerja atau asisten yang interaktif, bukan sekedar mesin pengganti. Yang dimana karakteristiknya itu ada fleksibel, desain ringan dan ringkas, dan memiliki keamanan-keamanan yang dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia, tanpa pagar pengaman yang tebal, dilengkapi dengan sensor maupun torsi internal untuk berkolaborasi secara aman. Nah, di sini juga aku bakal ngejelasin tentang analogi kenapa sih dan bedanya apa sih tentang industri 5.0 dan 4.0. Nah, aku bakal ngasih analogi tentang robot tradisional ataupun versus cobots atau Baitorium. Nah, kalau tadi kan udah aku jelasin nih beberapa perbedaannya. Nah, kalau misalnya kita analogikan, lift itu tuh kan kuat. Kita punya lift Itera kan, teman-teman. Nah, di lift Itera tuh kan kuat, bergerak cepat, tapi dia kaku, teman-teman. Jadi, dia tuh hanya memiliki fungsi untuk naik turun doang. Karena kalau misalnya teman-teman terjepit, itu ya pasti teman-teman bisa terluka karena dia programnya hanya naik turun. Dan itulah sebabnya lift punya ruang tertutup sendiri. Makanya disebut dengan robot tradisional yang harus dipagari. Sedangkan kalau misalnya Baitorium ataupun cobots, itu tuh kan dirancang untuk sebagai rekan kerja ataupun asisten yang interaktif. Di mana dia memiliki sensor yang peka jika disentuh dengan tangan ataupun ada pemrogram-programan lain di mana dia tuh bisa berhenti, melambat karena dia tahu kalau kita tuh rekan kerjanya. Dari mana dia ringan, ringkas, dan tidak dibutuhkan pagar. Karena dia dirancang untuk berkolaborasi, bukan sekedar beroperasi, teman-teman. Teman-teman semua, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi slide berikutnya ini, aku bakal ngejelasin aplikasinya tadi yang itu sebut Baitorium. Nah, Baitorium ini memiliki fungsi secara mikro maupun makro. Nah, kalau misalnya kalian baca di tengah itu ada implementasi di Puskesmas Dinoyo. Nah, sebenarnya Baitorium di Puskesmas Dinoyo itu bertindak sebagai jembat digital, teman-teman, yang menghubungkan antara pasien, tenaga kesehatan maupun sistem data pusat. Nah, di mana tentu fungsi mikronya ataupun secara langsungnya itu tuh dia tuh sebagai melakukan tugas fisik, teman-teman, di mana ya tadi teman-teman bisa baca di slide PPT, memindai Kartu Indonesia Sehat secara langsung, secara mandiri, dan mengolah antrian laboratorium untuk tes spesifik seperti tes darah maupun kolesterol. Terus juga fungsi makronya apa sih? Fungsi makro ataupun secara sistematiknya itu, Baitorium ini dapat mengintegrasi data-data secara real time ke pusat data pasien. Dan ini tuh juga memastikan bahwa informasi yang diambil di lapangan itu dicatat dalam rekaman medis dengan elektronik tanpa perlu data manual yang ditulis berulang kali, teman-teman. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin nih implementasi di Puskesmas Dinoyo nih. Tentu memiliki keunggulan-keunggulan, teman-teman, keunggulan-keunggulan Baitorium maupun tantangan ataupun batasannya. Nah, kalau keunggulan yang ditawarkan oleh Baitorium itu mengubah pengalaman pasien dari layanan publik biasa menjadi layanan lebih manusia ataupun efisiensi, di mana kita dapat mengurangi pemborosan seperti waktu, di mana ada efisiensi waktu, mempersingkat waktu tunggu layanan web secara signifikan. Nah, terus yang kedua juga ada transparansi dan personalisasi. Apa sih itu maksudnya? Jadi itu untuk menghilangkan penyerobotan antrian ataupun keributan-keributan terjadi ketika mengantri, teman-teman. Sehingga Baitorium itu memanggil nama pasien secara personal lewat AI, memberikan rasa yang dihargai. Terus juga citra premium, teman-teman. Dari adanya Baitorium ini mengubah wajah puskesmas menjadi fasilitas kesehatan yang publik dengan citra yang mewah, setara dengan vaskes yang biayanya mahal. Nah, kalau aku mau ngasih analoginya, teman-teman, kita bisa menganalogiin kalau keunggulan Baitorium ini seperti layanan jalur cepat fast track bandara, di mana menggunakan Baitorium seperti memiliki akses eksekutif, teman-teman, di bandara tersebut. Jadi Anda tuh tidak perlu mendesak antrian secara umum yang tidak jelas urutannya ataupun tidak transparansi. Jadi Anda akan disambut dan disapa namanya secara personality ataupun personalisasi, dan proses check-in selesai dalam sekejap.
ataupun efisiensi, mencapai tujuan dengan waktu sesingkat mungkin ataupun cara sesingkat mungkin. Dan Anda juga dapat merasa sedang berada di bandara kelas dunia karena bukan sekedar terminal angkutan umum biasa, teman-teman. Jadi itu premium dan fast track gitu, teman-teman. Nah, untuk tantangan ataupun batasannya, tentu setiap robot ataupun AI ataupun cobots itu memiliki batasan ataupun tantangan yang perlu untuk dilakukan untuk evaluasi ataupun pembuatan ataupun perbaikan cobots berikutnya. Nah, untuk implementasi kan ada memiliki hambatan ya teman-teman, teknisi ataupun sosial yang nyata, di mana pertama itu butuh namanya sinkronisasi AI. Nah, transisi dari AI genetik ataupun ChatGPT 3.5 ke AI berbasis data riwayat kesehatan asli untuk menghindari respon di luar konteks. Gimana sih maksudnya? Supaya tidak terjadi kesalahan informasi ataupun respon di luar konteks, teman-teman. Nah, terus yang kedua tuh juga ada aspek finansial. Karena kalau misalnya namanya tantangan ataupun batasan, untuk mendukung namanya evaluasi ataupun perkembangan dari robot tersebut, kita membutuhkan finansial ataupun investasi besar pada biaya infrastrukturnya dan dukungan bandwidth internet tinggi agar robot tetap konsisten ataupun berkoneksi tanpa jeda, ataupun disebut juga dalam bahasanya tuh ngelak, teman-teman. Nah, terus juga ada yang ketiga, ada namanya juga isu etika maupun psikologis. Jadi itu tantangan terbesar maupun batasannya itu ada yang muncul resistensi dari tenaga kerja ataupun tenaga kesehatan di mana merasa terancam posisinya ataupun khawatir bahwa empati manusia akan digantikan oleh mesin. Tapi tidak, teman-teman. Karena cobots itu kan kolaboratif robot di mana dia berperan sebagai rekan. Di mana aku bisa ngasih analogi mobil otonom di jalan desa. Nah, pengembangan Botherium itu seperti membawa mobil self-driving, teman. Yang AI yang ke jalan desa belum dipetakan gitu loh. Nah, kita harus mempelajari mobil tersebut mengenali jalanan lokal yang spesifik, bukan sekedar peta jalan tol gitu loh, teman-teman. Jadi, kita tuh butuh sinyal GPS yang sangat kuat ataupun jalanan yang mulus agar mobil tidak mogok ataupun tidak terjadi hambatan-hambatan yang kayak hilang arah, salah masuk atau gimana, teman-teman. Nah, kita harus meyakinkan pengemudi tersebut uh, tidak memiliki hambatan tersebut, sehingga memiliki tantangan-tantangan di mana kita harus membantu mengangkutnya dengan ataupun mengarahkannya lebih besar dengan biaya yang besar gitu, teman-teman. Apa sih standar-standar ataupun keamanan yang harus dilakukan ataupun dimiliki oleh Bytorium robot tersebut? Nah, teman-teman, Bytorium itu harus memiliki ataupun mengadopsi dari standar internasional ataupun global interaksi robot, di mana tentu hal tersebut adalah acuan bagi robot kolaborasi ini untuk menciptakan kenyamanan-kenyamanan, di mana patuh dan memenuhi standar tersebut. Nah, untuk standarnya itu yang saya teliti adalah menggunakan ISO 10218, di mana standar ini menetapkan persyaratan keselamatan umum untuk semua robot industri. Fokus utamanya tentu untuk mengidentifikasi bahaya secara menyeluruh dan menerapkan strategi reduksi resiko untuk memastikan lingkungan kerja tetap aman bagi operator. Dan yang kedua, ada ISO atau TS 15066, di mana standar ini merupakan pedoman spesifik untuk robot kolaboratif ataupun cobots. Standar ini mengatur untuk batas daya, ataupun power dan gaya, ataupun force mekanis, di mana tujuannya untuk memastikan teman-teman jika terjadi kontak fisik antara robot dan manusia, dan dampak gayanya itu tetap berada di bawah ambang batas yang dapat menyebabkan cedera-cedera yang bakal akan terjadi, teman-teman. Dan tentu dari standar ini juga akan sangat berhubungan tentang hukum di Indonesia. Karena di Indonesia juga memiliki operasional Bytorium di fasilitasi kesehatan seperti puskesmas itu. Karena hal tersebut berada pada Permenkes nomor 34 tahun 2022, di mana itu akan mengatur tentang akreditas puskesmas, klinik, ataupun laboratorium kesehatan. Nah, tentu dengan adanya ataupun kesinambungan antara standar dengan hukum Indonesia, itu akan menciptakan akreditasi yang akan menunjukkan seberapa mutu sih dan keselamatan dari puskesmas tersebut. Karena adanya kepastian gitu loh, teman-teman. Ada kepastian tentang mutu pelayanan ataupun perlindungan kesehatan pasien yang wajib dipenuhi oleh fasilitas layanan kesehatan. Di mana tentu implementasi dari Bytorium ini harus laras sesuai dengan standarnya. Jadi, slide selanjutnya aku bakal bahas tentang keterkaitan cobots dengan ergonomi. Nah, jadi yang aku pakai itu ada ergonomi fisik dengan kognitif. Nah, teman-teman bisa baca di slide, kalau misalnya ergonomi fisik, berarti kita mengurangi beban fisik, teman-teman. Di mana cobots beroperasi sebagai asisten tangkas yang mengambil alih tugas repetitif dan pengolahan data rutin. Yang kedua, beban statis. Menurun secara signifikan beban postur tubuh statis pada operator laboratorium. Dan yang ketiga, pencegahan MSDS, di mana mencegah risiko gangguan tulang maupun otot jangka panjang.
Nah, di sini aku bakal ngejelasin teman-teman, kenapa sih dan apa sih sebelum dan setelah digunakannya Bytorium tersebut. Nah, teman-teman, kalau aku analogikan ya teman-teman, sebelum adanya Bytorium, Naskes itu tuh dianggaplah sebagai kuli panggul teman-teman, di mana tuh mereka tuh harus mengerjakan, memikul semua beban secara pekerjaan administrasi secara rutin ataupun secara berulang-ulang sendirian teman-teman. Dan itu akan menyebabkan kelelahan yang berlebihan dan dapat berisiko namanya terjadi cedera otot ataupun tulang. Nah, setelah adanya Bytorium tentu akan memberikan efek positif. Di mana kalau kita analogikan sebagai troli. Troli pintar itu kan dia tidak menggantikan manusia, tapi dia berjalan di samping manusia tersebut kan teman-teman. Jadi dia membawa semua beban kerja tersebut. Di mana tadi tugas repetitif ataupun pengolahan data rutin tersebut, dia scan teman-teman dalam ada nama sensor tadi, sehingga Naskes itu tidak perlu pegal ataupun terjadi resiko-resiko lainnya yang dapat dipangkas secara baik teman-teman. Dan yang kedua tuh ada namanya ergonomi kognitif. Nah, teman-teman bisa baca di slide juga. Kalau pertama tuh ada dinamika beban mental. Mengurangi beban kerja kognitif administrasi sehingga Naskes dapat fokus pada empati dan human care. Dan yang kedua, faktor kepercayaan ataupun trust. Peran krusial rasa percaya Naskes terhadap keandalan sistem AI. Dan yang ketiga adalah sensitivitas stres ataupun tingkat beban kerja tinggi di ruang terbatas memicu sensitivitas error, menuntut desain antarmuka intuitif demi menekan tingkat stres operator. Nah, sebenarnya sih kalau kognitif itu adalah terkait ke mental, teman-teman. Kalau misalnya kita bayangkan aja ya, eee, Naskes itu tuh adalah kopi yang berisi ampas, teman-teman. Jadi itu bebannya itu banyak banget, kayak dari beban antrian, administrasi, ataupun data-data medis, pasien tersebut itu banyak, teman-teman. Jadi anggaplah data-data tersebut adalah ampas. Semakin banyak di beban, berarti semakin banyak yang ampas. Berarti rasa kopinya semakin pahit dan tidak enak, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya laboratorium, berarti dia ada penyaring teman-teman, penyaring di mana dia dapat menyaring secara real time data-data tersebut ataupun dapat mengatur manajemen antrian tersebut sehingga Naskes tersebut tidak merasa bosan ataupun mengurangi kelelahan-kelelahan secara mental teman-teman. Dan hasilnya Naskes tersebut akan berfokus pada secara jernih dan bersih kepada pasien. Jadi dia akan ada namanya human care tersebut teman-teman. Tanpa terganggu dengan kerumitan-kerumitan beban kerja yang tadi aku bilang, data administrasi, data medis segala macam ya teman-teman. Terus yang kedua tadi kan trust kan, kepercayaan. Jadi trust dan kepercayaan ini tuh bisa kita sambungkan, kita kaitkan. Karena mereka adalah dua hal yang akan menyebabkan sensitivitas stres yang sangat amat berhubungan dengan kepercayaan. Dimana kalau kita ibaratkan sebenarnya teman-teman, kalau misalnya robot tradisional ataupun yang tadi sebelumnya ada cobots, itu kita bisa stres tuh 60% teman-teman. Sedangkan kalau ada cobots ataupun Bytorium, stres kita tuh bakal berkurang menjadi 35%. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman, kalau tadi tuh kan, kalau misalnya tradisional tuh kan, dia tuh bekerjanya tuh ibarat kayak ada pagarnya teman-teman. Jadi tuh bebannya tuh banyak banget, bebannya banyak. Jadi tuh dia tuh lebih waspada, lebih was-was karena dia tuh punya ruang tersendiri teman-teman, punya pagar sendiri. Nah kalau ada Bitorium itu, dia itu tuh lebih nyaman lah, lebih lebih terarah dan kepercayaan yang dimuncul itu akan menurunkan stres secara drastis. Dimana kita dapat memicu kalau misalnya robot itu bukan suatu pengganti tapi rekan kerja gitu teman-teman. Jadi bukan ancaman tapi rekan kerja yang interaktif. Jadi analogi-analogi inilah yang membuat sebenarnya kalau misalnya kita analogikan berarti kalau misalnya robot tradisional itu kan dia tuh bersifat was-was, lebih tingkat percayaannya lebih kayak wah lebih tinggi banget nih, jadi waspadanya lebih tinggi nih. Sedangkan kalau misalnya kalau cobots, itu trust-nya itu semakin tinggi juga, tapi dia menganggap trust-nya itu sebagai rekan kerja teman-teman, bukan pengganti gitu. Aku tadi jelasin, sebenarnya adalah aku bakal mewakili bahwa kalau Bytorium itu adalah transisi dari industri 4.0 ke industri 5.0. Di mana tentu aku dapat referensi ataupun daftar pusaka dari website maupun beberapa jurnal-jurnal lainnya seperti peraturan-peraturan yang akan aku lengkapi tadi dari data tersebut.